Halo, selamat malam semuanya. Udah lama banget nggak em, analisa teknikal ya. Jadi hari ini karena udah penutupan bulan dan dari kemarin tuh sebenarnya karena marketnya bosen banget di sideways di sana-sana aja. Jadi dan kebetulan aku juga lagi padat banget. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa sih, ada mager juga untuk analisa BTC ya karena di situ-situ doang. Jadi dari kemarin tuh cuman mainnya juga kemarin kemarin cuman feature doang gitu loh. Dan mainnya cuman di altcoin kebanyakan. Ya, cuman ada yang menarik ya di BTC. Kita lihat langsung aja. Jadi BTC itu kan tadi malam sempat turun ya, turun drastis banget. Dan ya, kebetulan semalam juga kita short ya. Sempat aku short juga call di grupku karena menarik juga. Nih, tunggu ya di sini. Nah, jadi semalam itu tiba-tiba market dibawa naik nih. Tiba-tiba di market dibawa naik, terus dibanting ya, dibanting. Nah, sebenarnya pas lagi berada di area ini itu udah di short sih sama kita sih, cuman nih wait, tunggu ya. Nah, jadi pas udah naik di sini, terus aku call ya 29,9 tuh di short ya, karena di sini juga pola double bottom, terus pada short ini malam ya. Terus sampai tadi pagi terlihat areanya sudah sampai di 28.500 ya, teman-teman di sini juga udah pada short, udah nih kalau dilihat ya ada yang sampai 250 ya si Devina itu. Terus beberapa koin juga semalam di short juga, RNDR, Sol itu sempat kita short juga semalam. Coba kita cek dulu bentar ya. RNDR. Nah, take profit semalam berarti sudah. Sebenarnya sempat kena cut loss karena aku shortnya dari sini, tiba-tiba BTC di pump sampai ke sini dan itu kena stop loss. Stop lossnya di area ini sih ya. Terus kita short lagi. Nih, jadi semalam tuh sempat short duluan pas di area tuh di sini nih. Nah, sempat short di sini. Tapi tiba-tiba boom dibawa ke atas. Tapi ya, karena memang marketnya di sini juga kemarin ada apa? Hidden divergence ya, bearish. Jadi sempat aku juga lihat BTC-nya juga menarik body short. Jadi ya, short lagi gitu kemarin semalam. Jadi terus Sol juga semalam kena short. Mana Solana? Nah, ini dia. Masih progres sih. Oke, kita langsung aja lanjut ke BTC, USDT ya. Untuk kita analisa dari monthly. Progresnya bagaimana? Jadi secara monthly kita lihat sebentar. Ini aku clearin dulu. Oke. Nah, ya kita bisa lihat aku bakal mapping ulang ya. Kita bakal lebih fresh dengan BTC. Jadi aku bakal mapping ulang. Jadi kira-kira di area ini adalah area resisten ya. Sekarang menjadi resisten dan menjadi support. Kita jadikan di sini support. Oke, seperti ini ya. Dan di sini juga kita bisa katakan sebagai area demand juga tentunya. Nah, kalau ditanya kok kira-kira bakal turun sampai berapa nih kemungkinan ya, kemungkinan itu bisa turun sampai area sini 27.000. Oke, 27.000 tuh area yang sangat mungkin untuk dia turun, masih bisa turun lah ya. Terus kalau dia udah turun ya hopefully dia bisa bertahan di area ini untuk monthly dan bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Ya kurang lebih bentuknya nanti seperti inilah ya, jadi udah dibawa turun habis itu dibawa ke atas lagi ya. Terus BTC itu tertahan di resisten area ini teman-teman ya. Kita coba cek di sini ya, kurang lebih di sini ya untuk resistannya. Oke, kurang lebih situ. Dan kepentok ya, kepentok dua bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir dari bulan April itu kepentok di sini juga ya gitu. Oke, let's see. Kita bakal langsung coba lihat di weekly aja ya. Jadi ini area-area yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Oke, 29.200 itu area resisten yang cukup kuat untuk CBTC, untuk khususnya untuk monthly ya, penutupan bulanan. Terus kita coba bakal buka bedah di weekly. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke, kalau weekly aku bakal taruh di sini adalah area supply
ya. Karena di sini yang menyebabkan penurunan sampai ke sini ya. Jadi ini aku bakal taruh menjadi area supply seperti ini. Oke. Dan kita bisa lihat juga bahwa kalau kita tarik ke belakang sini, ini banyak ekor banget ya. Dulunya itu adalah area demand yang berkali-kali membuat BTC sampai pump. Dan sekarang kita bisa simpulkan bahwa ini adalah area supply yang dulunya menjadi demand, yang dulunya menjadi support, sekarang menjadi resistan yang cukup kuat ya. Resistan yang cukup kuat. Dan ini secara weekly aku bakal taruh angkanya di 30.200 sampai 30.000 atau 31.000 atau 32.000 lah ya. Oke. Ini adalah secara weekly menjadi resisten atau supply yang sangat kuat. Oke. Jadi kita menemukan mungkin secara time frame kecilnya juga ada time frame 29.200, ada time frame 30.200, itu menjadi area resisten. Oke. Terus ya, kalau kita lihat sekarang begini ya teman-teman, kalau kita melihat seperti ini, kemarin kan sempat aku bahas bahwa IHNS kan, IHNS itu kan polanya seperti ini nih teman-teman ya. Aku coba coret ini, and ini kan. Aku sempat membahas juga bahwa retrace itu diperlukan. Cuman kemarin karena belum kebentuk ini ya. Jadinya aku prediksi bisa turunnya sampai sini, and then retrace-nya bakal sampai ke area garis kuning ini. 24.400 ya. Tetapi setelah mappingan di bulan ini, kita bakal melihat terlihat lebih jelas ya bahwa support ini menjadi sebuah neckline. Jadi ini menjadi neckline. Aku coba tambahin ini save as neckline. Wait, coba dulu neckline. Jadi sekarang area ini adalah menjadi area neckline atau support yang sangat kuat untuk IHNS ya. Jadi kemarin juga sempat kita lihat di sini sudah beberapa kali dia touch di area ini neckline 27.000 ya. Jadi penurunan bisa sampai 27.000. Oke, penurunan bisa sampai 27.000 lagi. Oke. Jadi kita simpulkan, kita bulatkan setelah beberapa kemarin mappingan kita lihat harusnya di 25.000 menjadi area dia sebagai neckline. Ternyata kalau kita lihat di sini, ini resistance ya, dan ini menjadi support kuatnya karena di sini ada area support ya. Dan ya ini adalah area support. Jadi di sini dia sudah retrace. So BTC bakal melanjutkan penerbangannya kalau dia bisa tembus 32.000. Oke, teman-teman. Kalau dia bisa tembus 32.000 atau 30.200 closing weekly 32.200, jangan 30.200 lah. Kita nego dikit lah ya, kita naikin dikit karena di sini ini sempat kelewatan dikit. I think di sini lah, oke. Ini aku naikin dikit. Oke. Jadi kira-kira jika BTC bisa closing di 31.000 lah, 31.000 secara weekly, BTC itu akan menarik ya untuk secara long term bakal menarik lagi ya, karena target dia bisa mencapai setidaknya di sini dulu itu 36.000, and then I just dia bakal tarik sampai ke sini di 43.000 ya. Jadi mappingannya seperti itu. Ya kalau kalian udah nonton videoku yang dari Februari atau Januari, aku kan sempat mappingin dari monthly sampai ke 1 jam tentang bagaimana prosesnya dia untuk bisa mencapai 40.000 kan. Dan ya kemarin kenaikannya aja udah sampai 32.000 ya, 32.000 closing. High-nya 32.000. Ya kurang lebih lah ya, 31.000 lah ya kemarin gitu. Jadi menarik ya, padahal aku bahasnya juga di area ini sih. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini kemungkinan penurunannya masih bisa terjadi. Secara weekly kita bisa melihat penurunannya mungkin saja bisa sampai 26.900 atau 27.000 lah ya, sampai 27.000. Itu masih sangat memungkinkan. Atau kalau aku sedikit nego ya, jadi aku bakal melihat ini kan ada ekor-ekor ya, ekor-ekor. Jadi aku bakal tarik dia sampai ke area body di sini, oke. Jadi akan nego dikit bahwa neckline-nya bisa turun sampai 27.700. Oke, 27.700 lah ya, kita negonya ke sana.
Sebenarnya soal masalah nego atau bagaimana itu masalah analisa masing-masing lah teman-teman. Karena aku biasanya tuh menganalisanya adalah dengan cara seberapa banyak atau seberapa kali ekornya itu touch dari average-nya itu rata-rata touch-nya di area mana. Nah, karena di sini acting, tunggu ya, tuh karena di sini kalau kalian lihat kan yang ini dan ini ya, jadi aku ambil di rata-ratanya di sini. Oke, di rata-ratanya di sini 27.300 atau mungkin naikin lagi lah 27.300. Jadi penurunannya bisa sampai 27.300. Dan sebenarnya memang dari 2 minggu 3 minggu lalu aku udah call juga di grupku bahwa kita harus buang BTC karena BTC bikin ini ya, bikin bearish divergence yang dimana itu regular. Kalau regular itu berarti reversal. Kalau lagi naik kondisinya keluar regular divergence atau bearish regular divergence itu which mean itu biasanya aku simpulkan dia ada indikasi untuk reversal gitu. Kemarin aku sempat live TikTok, aku udah kasih tahu juga kok. Aku udah kasih tahu juga. Nah, ini aku sempat call ke grup. Jadi spot kita everything spot aman ya. Spot-spot kita itu aman karena sudah kita buang juga. Mana dia? 30%. Ya, kita udah buang, bahkan ada yang udah buang sampai nih alasan kenapa harus buang 30-50% spot. Bahkan ada yang udah buang 100% juga. Jadi dan ini harganya pas BTC lagi di area 29.800 ya, 29.800 kita udah buang semua. Oke. Jadi sekarang kita lebih ke arah akumulasi lagi ulang spotnya mayoritas ya. Terus kita coba ke 1 hour. Kira-kira one hour, one day, daily. Kira-kira bagaimana polanya ya? Aku coba tambahin indikator MACD. Indikator MACD aku tambahin seperti ini. Let's see. Oke. Oke. Nggak ada yang terlalu gimana sih. Turun, turun, turun. Oke, nothing. Ya, untuk one day-nya nothing. Oke, di sini ya hati-hati dengan pola ini karena ini adalah pola yang berindikasi punya potensi membuat inverted cup and handle ya. Jadi penurunannya seperti tadi aku bilang, penurunannya bisa sampai di sini karena di sini adalah area neckline-nya ya. Ini adalah area neckline-nya. Kalau dia sampai jebol area ini 27.500, maka BTC berpotensi turun kalau kita cari targetnya ya dari sini sampai sini dan kita tarik. Jadi progres penurunannya bisa saja sampai terjadi di area ini. Oke. Nah. Oke. Jadi penurunannya kalau sampai jebol di area 27.400 I think ya. Di sini 27.400 kalau jebol atau mungkin sampai sini aja lah ya. Jebol 20 ya 27.000 lah. 27.000 jebol, targetnya bisa sampai 25.000 lah. 25.000 dolar. Oke. So, hati-hati karena pada dasarnya juga ini bisa membuat pola yang kita sebut juga mungkin um, IHNS ya, head and shoulder. Kalau IHNS kan di bawah, sorry. Jadi inverted cup and handle, tapi aku bakal lebih senangnya bilangnya ini adalah cup and handle. Oke. Dan ini membuat pola channeling. Bisa aja dia mantul di sini kok teman-teman, bisa aja dia bisa mantul di sini ya. Jadi dia bakal bikin pola yang disebut falling wedge pattern, itu bisa juga. Oke, dia bisa buat pola falling wedge pattern. So kalau buat teman-teman yang spekulator, itu kalian bisa mengambil BTC itu di area ini ya. Ini aku hide dulu. Sorry, aku hide ini dulu. Terlalu rame, hide. Oke. Ya, jadi kalau mau spekulasi area-area ini tuh boleh ya. Area ini tuh boleh buat di spekulasi long. Tapi ingat ya, resiko kalau yang sesuatu yang bersifat spekulasi mending risknya diatur kecil aja gitu. Atau ya basically di sini juga kecil sih. Misalnya kayak kalian ambil di sini
Stop loss nggak boleh jebol dari falling wedge pattern. Targetnya adalah yang atas dari falling wedge pattern. Mungkin kita ambil turun dikit. Basically ini adalah 1/2 atau setidaknya kalau nggak 1/2, 1/1,5 ya. So that's it for BTC daily. Ini udah jebol, turunnya sampai 2,4%. Ya, dan ya, oh ya, ini kalau dilihat juga secara daily, ya ini bikin pola shoot. Kalau kita lihat reversal ya, reversal candlestick. Oke, reversal candlestick itu banyak polanya yang dimana di sini membuat pola shooting star, bisa disebut shooting star. Ya, I think lebih terlihat seperti shooting star ya, karena kita lihat ini ya, kayak salib terbalik ya. Jadi di sini adalah memang pola reversal. Oke, dan kita boleh cicil. I think di 27.700 lagi udah boleh buat spekulasi long or cicil beli udah boleh lah ya, cicil beli udah boleh. Yang penting jangan jebol 27.000. Kalau 27.000 jebol, target dia yaitu di area 25.000-an. Ini one day, and then kita coba kita cek di 4 jam. Oke, kita cek 4 jam. Nah, di sini juga ya, sebenarnya area-area ini tuh, ini adalah area resisten kan, resisten dulunya resisten, sekarang menjadi support ya. Tapi aku lebih sepertinya, kalau menurut aku ini bakal turun lagi sih. Oke, ini bakal turun lagi kemungkinan, potensi turun lagi. Nah, jadi ya buat adjust dikit ke sini. Oke, ya, jadi masih sangat berpotensi turun sampai 28.000 ke bawah lah. Let's see ya, kita coba lihat secara divergence. Oke. Ya, ini ya, kalau kita ngomongin seperti ini, dia itu berpotensi pertama bakal mantul di area ini supportnya. Nah, ini berarti kita masih bisa kasih indikasi bahwa dia masih bisa turun lagi, teman-teman. Ini supportnya, dan ini supportnya. Nah, kalau aku lihat ya, kalau misalnya turunnya sampai sini, kalau turunnya sampai yang area support pertama, yang garis atas yang pertama ini, itu di area 27.800 ya, 27.800 itu areanya yang support pertama. Dia mungkin bisa mantul di sana, and then kalau dia mantul ke area kedua, jadi potensinya adalah di falling wedge pattern, support dari support resistannya, sorry, ini support trendline. Oke. Nah, jadi dia di garis kedua, kalau dijebol sampai garis ketiga, maka penurunannya sampai 25.000, sorry ya, sampai 25.000 lah kurang lebih di area ini. Ini adalah area demand. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, harga nggak bakal langsung ke 25.000, harga nggak bakal langsung ke 27.200, karena saat ini harganya masih 28.500. Dan ingat, sebelum dia masuk sampai ke bawah pasti ada yang namanya layer support ya. Salah satunya support berikutnya yang dikejar adalah 27.800 atau 28.000 juga bisa. Oke, so itu bisa menjadi target penurunannya. Oke, terus nah, ini kan tadi aku bilang soal double top ya. Kalau kalian perhatikan ini, aku hapus dulu. Aku hapus ini tuh bahkan bisa bilang triple top atau double top ya. Dan dia jebolin seperti ini ya, dia jebol. Nah, coba kita lihat indikatorku. Nah, indikatorku juga mengatakan, ini indikator yang aku program scriptku sendiri. Kalau kalian mau, silakan ke akunku aja, Kevin John 27 ya, di TradingView. Kalian comot aja scriptnya yang udah aku buat. Tidak bisa jadi patokan 100% bakal akurat ya. Kalian juga bisa lihat lah historicalnya kan tuh, apakah semuanya ini, karena beberapa time frame-nya cuma pendek, makanya harus tetap dijaga resiko kalian. Resiko kalian perlu dijaga, harus pahami support resisten. Jadi script ini harus dibarengin dengan pengetahuan teknikal supaya dibantu lah ya, karena indikator tuh bukan sebagai sinyal 100%, tetapi indikator tuh alat bantu untuk analisa, dan possibilitiesnya tuh makin besar, memperbesar possibilitiesnya dari analisa.
So masih bisa turun nggak? Masih bisa turun. 27.800, 28.000 itu bisa turun. Oke, karena di sini kalian lihat ini adalah double bottom breakout. Terus ini sempat turun sampai sini juga ya. Jadi sangat-sangat berpotensi turun sampai sini lagi. Oke. Karena penurunan di sini aja sampai 67%, 6,5% turun ya. Jadi ini masih sangat berpotensi turun sampai 27.800%. Buat teman-teman yang di premium silahkan stop loss plus aja ya. Dan I think ini masih penurunannya masih sangat lumayan. Seperti aku bahas kemarin bahwa BTC harusnya bulan Mei koreksi dulu karena kenaikannya kemarin sangat gila banget ya. Jadi sangat wajar jika BTC itu harus koreksi dulu. Dan kalau kalian lihat kemarin one week juga sempat kenaikan BTC di candle ini tuh sampai 27% ya, yang ini nih. Ya, dari sini tuh belum ada koreksi sama sekali. Candle ini tuh 27%. Kalian lihat di atas ini ya, yang ini. Tuh, 27% secara satu minggu. Jadi enggak sangat wajar lah BTC kalau memang harus sampai bisa turun, harus sampai koreksi dulu. Ya. Dan ini adalah falling wedge pattern. Koreksi itu membantu membuat harganya menjadi seksi, untuk membuat harganya menjadi menarik lagi untuk para new investor buat masuk. Karena kalau harganya naik terus, kalau orang pintar dalam mengelola keuangan dan resiko, pasti mereka nggak bakal berani masuk ya. Makanya perlu adanya koreksi, akhirnya nanti new buyer bisa masuk dan fresh money masuk, psikologi baru masuk. Jadi mau bisa memperkuat BTC untuk terbang lebih tinggi ya. Oke. Kita lanjut ke I think 1 hour. Let's see. Walaupun sepertinya 1 hour-nya tidak terlalu ini. Ini bearish flag ya. Kita bisa simpulkan ini adalah bearish flag. Aku close ini. Bearish flag itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau dia jebol bearish flag ini, maka turun arahnya, melanjutkan penurunan. So, ini juga bisa di short ya. I think aku bakal lebih prefer buka 15 menit. Kenapa? Karena kalau tujuannya short kan pasti feature ya. Dan aku perlu angka yang lebih bisa aku lihat seperti ini. So, ini kalau jebol berarti short. Jebol di sini. Dan, sorry. Dan stop loss di atas ini karena nggak boleh masuk lagi ke atas. Dan aku bakal taruh sampai ke bawah sini, tetapi ini adalah TP-nya TP pertama. Sorry, kamu bisa ini jadi TP kedua dan ini TP pertama. Oke. Jadi aku bakal share ke grup. Oke. Seperti ini. Ini buat yang belum entry aja sih sebenarnya. Yang udah entry masih pegang aja. Aku bakal copy image, aku bakal share ke grup. BTC sedang membuat pola bearish flag di 15 menit. Jika breakdown dari 28.500 ke, maka BTC cukup menarik untuk di short. Buat yang masih pegang SL plus saja. Target penurunan masih bisa mencapai 28 sampai 27,7. Salah, lupa tulis ini. Oke, jadi aku habis post seperti ini kurang lebih di grup ya. Tapi ini belum breakdown ya teman-teman. Jadi buy on breakdown. Oke, buy on breakdown karena ini belum breakdown dari volume wedge-nya. Jadi kalau selama dia masih belum turun dari volume wedge pattern ini, maka dia bakal mengejar ke atas lagi. Kurang lebih begitu. Falling wedge pattern ini rising wedge pattern lebih tepatnya sih. Ya. So that's it for BTC. Analisanya, kalau teman-teman mau dianalisa altcoin apalagi, silakan type di kolom komentar. Dan kira-kira kalau ada pembahasan apa lagi yang ingin dibahas secara cryptocurrency, silakan type in juga di bawah. Semoga
video ini membantu buat teman-teman untuk mendapatkan informasi seputar cryptocurrency ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan jangan lupa follow semua sosial media saya. Kadang saya juga live di TikTok, silahkan follow di sana. Kadang live juga untuk analisa teknikal dan ngobrol-ngobrol seputar cryptocurrency. Dan biasanya di Instagram saya lebih banyak share secara Instagram Stories ya, untuk real time cryptocurrency-nya gitu. Oke, that's it. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye-bye.